Hai Sobat SG, balik lagi nih sama YouTube channel Bimbel SG. Di video kali ini kita bakal bahas latihan soal kapasitor. Untuk kamu yang belum nonton materi kapasitor bisa nonton di video yang seperti ini, atau kamu bisa klik video di atas ini ya. Nah, siapin dulu alat tulisnya dan jangan lupa tonton sampai habis biar makin jago UTBK 2022. Selamat menonton! Kita akan lanjutkan ke latihan soalnya. Nah, yang pertama kakak di sini punya suatu rangkaian kapasitor ya. Ini kakak ambil soalnya dari soal SIMAK UI tahun 2018. Bentuk soalnya simple seperti ini ya. Sini teman-teman punya 3 buah kapasitor. Susunannya seperti yang di sini ya, seperti yang kakak tampilkan di gambar ini. Kemudian dia dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan V0. Nah, kapasitornya ada 3, C1, C2, dan C3. Kira-kira dari gambar ini pernyataan manakah yang benar? Nah, apakah yang pertama, C1 dirangkai seri dengan C3? Benar nggak? C1 dengan C3 itu disusun dirangkai secara seri. Yang kedua, apakah C2 dirangkai paralel dengan V0? Teman-teman bisa lihat ya, C2 disusun secara paralel nggak dengan sumber tegangannya? Terus yang ketiga, apakah C2 dirangkai seri dengan C3? Teman-teman bisa lihat yang C2 dengan C3 di sini kan seperti ini ya. Apakah dia namanya rangkaian seri? Dan yang keempat, C3 dirangkai paralel dengan C1. Ini C3, ini C1. Apakah di sini disusun secara paralel? Silahkan teman-teman kerjakan dalam waktu 1 menit ya. Kalau sudah, nanti kita akan bahas. Oke, sudah ya. Nah, kita cocokkan ya dengan yang teman-teman kerjakan. Apakah sama dengan yang sudah kakak kerjakan? Ya, kita lihat aja. Yang pertama, C1 dirangkai seri dengan C3. Ini adalah pernyataan yang salah. C1 dengan C3, kalau bentuknya seperti ini disusun secara paralel ya. Ciri-cirinya ada percabangan. Kalau ada percabangan, berarti dia rangkaiannya adalah paralel. Nah, pernyataan yang kedua, kita lihat. Oke, pernyataan yang kedua adalah C2 dirangkai paralel dengan V0. Kalau misalnya teman-teman lihat, C2 itu kan di sini ya. Kemudian V0-nya di sini. Apakah antara V0 dengan C2 ini ada cabang? Ternyata kan tidak. Ini kan langsung ketemu saja ya. Maka dia bukan rangkaian paralel. Namanya adalah rangkaian seri ya. Jadi nanti pernyataan yang kedua juga salah. Kita lihat untuk pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga adalah C2 dirangkai seri dengan C3. Apakah C2 dirangkai seri dengan C3? C2 kan di sini, C3 di sana. Antara kedua kapasitor di sini ada percabangan yang menuju C1 ya. Artinya di sini akan disusun secara paralel ya, ketemu cabang. Maka nanti pernyataan yang ketiga juga salah. Nah, tinggal satu pernyataan lagi, yaitu pernyataan yang keempat. C3-nya dirangkai paralel dengan C1. Ini adalah pernyataan yang benar ya. C1 dengan C2, ini adalah pernyataan yang benar ya. C1 dengan C3, dia adalah suatu rangkaian paralel dari kapasitor. Maka dari keempat pernyataan, hanya pernyataan 4 saja yang benar. Jadi jawabannya nanti adalah E. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan ke latihan soal yang lainnya. Nah, soal yang ini adalah soal UTBK tahun 2019. Nah, soal ini variasinya sangat banyak dan yang pada kesempatan kali ini kakak hanya mengambil salah satu saja. Bentuk soalnya adalah seperti ini. Ini ada 2 kapasitor identik yang dirangkai secara paralel. Agar energi listrik yang tersimpan pada rangkaian kapasitor itu adalah sebesar W, muatan yang harus disimpan pada tiap kapasitornya adalah harus Q. Maka berapakah kapasitansi tiap kapasitor tersebut? Nah, teman-teman ditanyakan nilai C-nya ya, maka teman-teman langsung pergunakan persamaan yang menghubungkan antara energi atau W, kemudian muatan atau Q, dan juga
C atau kapasitansi. Nah, di sini teman-teman akan mencari nilai C-nya nanti kira-kira persamaannya seperti apa atau besarnya berapa. Oke, ingat-ingat ini rangkaiannya adalah rangkaian paralel ya. Silakan teman-teman bisa coba kerjakan terlebih dahulu ya. Tunggu selama 1 menit. Nah, sudah selesai kan? Kita cocokkan ya yang kita kerjakan dengan yang teman-teman kerjakan. Apakah sama atau tidak? Nah, langkah pertama, teman-teman tuliskan persamaan yang menghubungkan antara energi, besar muatan, dan juga kapasitas kapasitornya. Nah, persamaannya adalah seperti ini. Karena dia rangkaiannya paralel, nanti teman-teman akan mencari kapasitas kapasitor penggantinya terlebih dahulu ya pada rangkaian paralel. Oke. Rangkaian paralel berarti nanti C penggantinya adalah penjumlahan dari kedua kapasitas kapasitor tersebut ya. Karena di sini identik, katakanlah kapasitasnya adalah C semua. Berarti kakak tuliskan nanti kapasitas kapasitor penggantinya adalah sebesar C total sama dengan 2 kalinya C. Karena tadi identik ya. Paham ya sampai sini? Lalu kita akan mencari juga nilai Q totalnya pada rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Masih ingat persamaannya? Ya, persamaannya adalah seperti ini. Kalau mencari Q total berarti pada rangkaian paralel itu teman-teman tinggal jumlahkan saja. Karena ada 2 kapasitor yang masing-masing di soal ini minta adalah muatannya sebesar Q. Berarti yang muatan totalnya adalah 2 Q. Setelah tahu antara C total dengan Q totalnya, teman-teman baru akan mencari kira-kira energi yang tersimpannya bagaimana persamaannya. Nah, persamaannya adalah seperti ini ya. Persamaan yang bisa teman-teman pakai adalah W sama dengan setengah dikali dengan Q total dikuadratkan dibagi dengan C totalnya. Q totalnya kan tadi kita sudah hitung ya, yaitu sebesar 2Q. Kemudian C totalnya juga sama dengan 2C. Teman-teman tinggal buat saja persamaannya seperti ini. W sama dengan setengah dikali dengan 2Q yang dikuadratkan dibagi dengan 2C ya. Maka nanti di bagian atas teman-teman bisa tuliskan ini ada 4Q kuadrat. Yang bagian bawah berarti nanti ada 4C. 4 yang di atas dengan 4 yang di bawah nanti teman-teman bisa coret saja. Jadi tinggal W sama dengan Q kuadrat per C. Karena nanti teman-teman diminta mencari nilai kapasitansinya atau nilai C-nya, ya tinggal teman-teman balik saja ya, W-nya yang di bawah, C-nya yang di atas. Maka C sama dengan Q kuadrat per W. Ini mudah banget ya. Cuma nanti biasanya di soal ini adalah teman-teman hati-hati dengan kalimatnya saja ya. Amati poin per poin dari kalimatnya. Karena nanti beda kalimat, beda lagi pengerjaannya. Ini soal yang simple tapi harus teliti, itu aja. Apakah sama dengan yang teman-teman kerjakan? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal yang berikutnya ya. Ini ada soal latihan yang menguji pemahaman teman-teman. Kira-kira kalau misalnya ada suatu kapasitor, nah, di sini adalah ada 4 kapasitor. 4 kapasitornya di sini adalah identik ya, dengan kapasitansi masing-masing besarnya sebesar 9 mikrofarad. Nah, dia akan dirangkai membentuk rangkaian listrik dengan ujung yang dihubungkan dengan sebuah tegangan sebesar 10 volt. Nah, muatan total yang dapat disimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut adalah sebesar 120 mikrocoulomb. Kira-kira dari 4 kapasitor itu dia harus disusun seperti apa sih? Nah, ini adalah soal yang menguji pemahaman teman-teman. Kira-kira kalau mau ngerangkai kapasitor bagaimana ya biar energinya yang tersimpan sekian, terus muatannya yang tersimpan sekian, ataupun segala macamnya. Nah, kira-kira apakah kapasitornya semuanya disusun seri? Apakah semuanya disusun paralel? Atau yang misalnya yang 3-nya seri, yang satunya nanti diparalelin terakhiran? Atau yang 3 justru disusun paralel baru diseriin dengan yang satu lainnya, atau 2-nya seri, 2-nya nanti dibikin jadi seperti ini ya, ada 2 seri baru diparalelin. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Nah, penasaran kan? Silakan teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu ya, nanti kita akan cocokkan jawabannya.
Jawabannya adalah seperti ini ya teman-teman. Pada soal yang ini kan teman-teman dikasih 4 kapasitor yang besarnya sama ya, kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan yang sama. Maka nanti untuk mencari muatan yang tersimpannya, teman-teman tinggal pergunakan persamaan Q totalnya adalah V dikali C total. Nah, Q total itu berarti kan muatan total yang ingin tersimpan ya pada rangkaian kapasitor tersebut, yaitu nanti disoalkan sebesar 120 mikrocoulomb tuh. Nah, sekarang tinggal berarti karena nilai V-nya akan sama, yaitu sebesar 10 volt, ya berarti teman-teman tinggal mencari nilai C totalnya saja. Kira-kira kalau misalnya Q totalnya pengen 120 mikrocoulomb dan V-nya 10, ya berarti nilai C totalnya adalah tinggal Q total dibagi dengan V ya. Q totalnya kan tadi 120 mikrocoulomb. Kalau kamu bagi dengan 10, berarti nanti kan tinggal besarnya 12 ya, karena di sini mikro ya, tuliskan juga mikro ya. Jadi teman-teman di sini tinggal mencari kapasitas pengganti atau C total yang nilainya adalah sama dengan 12. Dari pilihan ganda A, B, C, D, E tadi, mana yang akan menghasilkan kapasitas kapasitor pengganti sebesar 12 mikrofarad. Apakah pernyataan yang pertama? Misalkan yang pertama tadi adalah 4 kapasitornya disusun seri. Masih ingat ya, cara mencari kapasitas kapasitor penggantinya adalah tinggal seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3 dan juga ditambah seper C4. Karena di sini kembar sama ya, identik, maka nanti kan tinggal ditotalkan saja ya, nanti 1 per C, 1 per C, 1 per C jadi 4 per C. Karena di sini nanti C-nya adalah 9, ya C totalnya kan dibalik saja ya, 9 per 4. Jadi nilainya adalah 1,25 mikrofarad. Tadi bukan rangkaian ini ya yang dimaksud. Nah, apakah rangkaian yang kedua? Nah, yang kedua apa? 4 kapasitornya disusun secara paralel. Masih ingat kan ya, kalau paralel itu kan nanti kapasitas kapasitor penggantinya tinggal ditambah-tambahkan saja. Tadi ada 4 kapasitor yang besarnya 9, ya berarti nanti 9 dikali 4 ya. Jadi nilainya adalah 36 mikrofarad. Kan nggak sama ya dengan yang diminta oleh soal. Kita harus mencari yang 12 mikrofarad. Apakah yang C? Kita lihat. Kalau misalnya 3 kapasitor dirangkai seri, berarti nanti kan seper C totalnya seper C1, seper C2, seper C3, ditambah-tambahkan saja ya. Jadi sama aja C totalnya adalah C dibagi dengan 3. Jadi besarnya apa? 9 bagi 3. 3 mikrofarad. Nah, kita masih punya 1 kapasitor lagi yang akan disusun secara paralel dengan hasil penggabungan yang 3 kapasitor tersebut. Nah, setelah diparalelkan, ternyata nanti kan berarti tinggal ditambahkan ya. Yang seri yang satunya tadi kan 3 mikrofarad, dan kapasitor yang satunya lagi yang kita paralelkan tadi kan besarnya 9 ya. 3 tambah 9 sama dengan 12. Nah, ini adalah sesuai yang diminta soalnya. Kita akan mencari yang kapasitas penggantinya adalah sebesar 12 mikrofarad. Jadi rangkaian yang dimaksud pada soal ini adalah teman-teman punya 4 kapasitor, yang 3-nya diserikan terlebih dahulu, baru diparalelkan dengan yang satunya. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya adalah yang C. Yang lain silakan teman-teman bisa coba sendiri ya. Bagian D hasilnya berapa, bagian E hasilnya berapa. Tapi jawabannya yang pas adalah yang C. Paham ya? Oke. Soal berikutnya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Pada intinya di sini adalah ada sebuah kapasitor yang dia itu tersusun dari 2 bola konduktor ya. 2 bola konduktor yang bermuatan. Nah, bolanya yang pertama adalah jari-jarinya A kecil ya, berada pada pusat seperti ini. Kemudian bola yang kedua nanti dia adalah yang bagian luar sini. Nah, bola yang pertama, bola penjal ini jari-jarinya A. Kemudian yang kedua dia adalah jari-jarinya B. Antara bola yang satu dengan bola yang dua ini, dia adalah berupa rongga ya, ruang kosong seperti ini. Jika untuk yang bola konduktor yang satu ini, yang kecil ini adalah muatannya positif, dan juga di sini adalah muatannya negatif,
dan juga nilai kapasitansinya adalah sebesar C yang bisa dituliskan dengan persamaan AB dibagi dengan K dikali B kurangi A, dan juga jika pada kapasitor itu tersimpan muatan Q, energi yang tersimpannya juga sebesar W, kira-kira jari-jari B ini bisa dituliskan dengan persamaan yang bagaimana ya? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Silakan teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu ya. Ini intinya teman-teman akan mencari nilai B-nya nanti bisa dituliskan bagaimana. Oke, kalau sudah, kita cocokkan ya. Nah, pertama yang diketahui, nilai kapasitas kapasitornya dituliskan di soal sebagai AB dibagi K dikali B kurang A ya. Dan yang teman-teman diminta mencari adalah nilai B-nya nanti bisa dituliskan dengan persamaan apa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ikuti terus ya. Yang pertama, kita gunakan persamaan energi yang tersimpan pada kapasitor. Karena kita di sini yang diketahui ada nilai C-nya dan juga nilai Q-nya, nilai muatan dengan nilai kapasitas kapasitornya, kita gunakan persamaan yang ada nilai Q dan ada nilai C-nya. Nah, contohnya adalah setengah Q kuadrat per C ya. Dengan C-nya nanti teman-teman tinggal ganti dengan A kali B per K kali B min A. Jadi persamaannya nanti teman-teman bisa tuliskan W sama dengan Q kuadrat per 2 kalinya AB dibagi K kali B min A. Nah, dari sini nanti nilai K kali B minus A-nya bisa naik ke atas ya. Kalau sudah naik ke atas, nanti berarti yang bagian bawah tinggal 2AB saja. Nah, lalu yang bagian atas teman-teman kalikan dengan Q kuadrat. Nanti hasilnya berarti antara K dikali B dikali Q kuadrat berarti K B Q kuadrat. Kemudian antara K dikali dengan minus A dikali dengan Q kuadrat hasilnya berarti minus K A Q kuadrat. Nah, yang bagian bawah teman-teman tulis seperti biasa aja ya, masih dengan 2AB-nya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lalu kita akan lanjutkan penyelesaiannya seperti ini. Nah, kita buat biar bisa mencari nilai B yang di sini. Jadi kita pencar terlebih dahulu untuk KB Q kuadrat yang dikurangi KA Q kuadrat. Masing-masing dibagi dengan 2AB ya. Nah, untuk bagian 2-nya nanti teman-teman bisa pecahkan jadi seperti ini. 1/2. Kemudian nanti KB Q kuadrat dibagi dengan AB, ya berarti B-nya bisa dihilangkan ya. Bisa dicoret, jadi tinggal KQ kuadrat per A. Nah, kemudian yang bagian sini, KA dikali Q kuadrat dibagi dengan AB-nya. Berarti nanti yang A-nya yang dicoret, B-nya masih ada. Berarti tinggal KQ kuadrat per B. Nah, setelah ini kita fokus mencari B-nya persamaannya seperti apa ya. 2-nya bisa teman-teman kalikan dengan W juga, biar lebih mudah. Nah, jadi bentuknya seperti ini. 2W akan sama dengan KQ kuadrat per A dikurangi KQ kuadrat per B. Nah, kita fokus ke B ya. Nah, berarti nanti yang KQ kuadrat per B-nya pindah ruas ke sebelah kiri ya. Nah, yang 2W-nya pindah jadi di ruas kanan. Nah, tinggal tukar posisi saja. KQ kuadrat per B akan sama dengan KQ kuadrat per A dikurangi 2W. Nah, kemudian yang 2W-nya nanti teman-teman bikin juga seperti bentuk pecahan di depannya ya. Jadi tinggal dibuat 2W-nya kali A bagi A saja. Seperti ini bentuknya. Nah, KQ kuadrat per B akan sama dengan KQ kuadrat per A dikurangi 2WA bagi A. Nah, sudah mulai kelihatan ya persamaannya. Nah, tinggal nanti berarti mencari B-nya. B-nya pindah ke sana, A-nya pindah ke sini ya. Jadi KQ kuadrat dikali A, terus nanti dibagi dengan KQ kuadrat kurang 2WA. Jadi persamaannya B akan sama dengan K kali A kali Q kuadrat
dibagi dengan kaki kuadrat kurangi 2PA. Ini adalah persamaan yang diminta pada soal tersebut. Sama nggak dengan yang teman-teman kerjakan? Oke, itu tadi pembahasan tentang kapasitor. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak materi pembelajaran di channel YouTube Bimbel SG. Sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Terima kasih. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!